Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Dengar pertanyaan Xiaoyan, Yonggu mengangguk kemudian menjawab dengan cepat. Meskipun Nona Yuyan datang belakangan, tapi pada dasarnya dia ada di sana selama pertarungan. Lalu, identitas apa yang dia miliki di alam Dewa Iblis Abadi? Xiaoyan terus bertanya. Dia adalah salah satu penguasa dan orang terkuat di alam Dewa Iblis. Adapun kekuatannya, itu bisa dikatakan sebagai keabadian para dewa. Dalam pertempuran Anda sebelumnya, jika Nona Yuyan tidak mengambil tindakan dalam mengawal pertarungan Anda, mungkin perisai pelindung emas itu tidak lagi mampu menahan keruntuhan. Setelah Xiaoyan mendengar itu, dia tertegun sejenak, namun dia tidak bertanya lagi. Karena dengan kemunculan Yuyan, itu membuat Xiaoyan merasa sedikit aneh. Mungkinkah dia melihat saya menggunakan pil pemecah racun Tianling? Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Lagi pula reaksinya sangat aneh. Bahkan dalam percakapannya dengan Zhonggu juga sangat aneh. Dan kemungkinannya dia sudah tahu bahwa segel budak saya mungkin palsu. Namun mengapa dia memilih untuk mengabaikannya sehingga ini tidak masuk akal? Apakah mungkin dia melakukannya dengan sengaja? Tapi seharusnya tidak ada alasan baginya untuk mengabaikan saya dengan sengaja. Jadi pasti ada alasannya. Mungkinkah dia adalah nomor 4? Memikirkan hal ini, Xiaoyan tiba-tiba memiliki tebakan yang berani di dalam hatinya. Karena jika ada orang paling kuat di dunia kuno Dewa Iblis Abadi dan alam Dewa Iblis Suci, pasti ada kemungkinan besar bahwa ada nomor 4 di sini. Lagi pula, reaksi Yuyan juga cukup mengejutkan Xiaoyan. Jadi bukan tidak mungkin bahwa dia adalah nomor 4. Hanya saja, Xiaoyan tidak perlu berpikir terlalu banyak sekarang, karena dia sekarang saya memiliki 350.000 poin kontribusi. Jadi sekarang Xiaoyan berencana pergi ke aula orang suci terlebih dahulu. Jelas Xiaoyan berpikir karena Tianxun dapat ditembus oleh Jincang dengan poin kontribusinya. Saat ini masih ada raja roh lainnya, yaitu Nengyou. Jika Nengyou dapat ditebus juga dan dia bisa mengendalikannya dengan segel budaknya, maka Xiaoyan bisa mengendalikannya binatang yang terkurung. Pada saat ini, cedera di tubuh Xiaoyan juga berangsur-angsur pulih seiring berjalannya waktu. Jadi dia segera memberitahu Zhonggu tentang idenya. Kemudian dengan cepat, keempat sosok itu menuju aula semua orang suci di bawah kepemimpinan Zhonggu. Tapi tantangan ini juga sangat spektakuler. Yang membuat nama Zhonggu sudah berada di puncak monumen batu setinggi 100 kaki di aula semua suci. Bagaimanapun sekarang, di tengah tantangan ini juga bisa dikatakan terkenal di kalangan orang kuat di alam Dewa Iblis Suci. Saat Zhonggu sedang berjalan di alam Dewa Iblis Suci sebelumnya, sepertinya tidak ada yang mengenalinya. Tapi setelah Zhonggu keluar dari aula budak Dewa Sura, setiap orang yang melihat mereka di sepanjang perjalanan, mereka semua mengepalkan tinju mereka dengan hormat, yang membuat Zhonggu memiliki perasaan seperti berada di puncak awan dalam sekejap. Meski begitu, Zhonggu juga mengerti, sebelumnya semua ini dipersembahkan oleh Xiaoyan, jadi itu sebenarnya bukan miliknya. Sebelumnya Zhonggu mengira setelah dia menjadi makhluk abadi, dia sudah mencapai puncaknya. Tapi saat dia berada di depan Xiaoyan sekarang, Zhonggu merasa bahwa dia sangatlah lemah. Sehingga Zhonggu juga semakin merasakan ada sebuah tekanan dari hatinya. Karena melihat kekuatan Xiaoyan membuat Zhonggu merasa sangat iri. Tepat ketika Zhonggu sampai ke aula orang suci, dia melihat bahwa ada banyak orang di sini. Saat itu muncul, hal itu menyebabkan keributan datang ke gerbang aula orang suci. Dan Zhonggu juga segera melihat sosok Jincang lagi di antara semua orang. Kali ini Jincang sepertinya ingin memasuki aula orang suci, namun dihentikan oleh para penjaga. Segera Zhonggu memberikan penghormatan, kemudian dia meletakkan tangannya di belakang punggung, sama seperti Jincang, dengan senyuman di wajahnya. Tunggu, Jincang Doshi,
Tuan Yuyan telah memerintahkan untuk sementara Anda tidak diizinkan memasuki aula orang suci. Jadi saya harap Anda tidak mempersulit saya. Para penjaga yang menghentikan berbicara dengan keras yang membuat ekspresi Cincang tampak pahit. Dengan wajah yang berubah menjadi pucat saat ini. Jelas dia ingin memasuki aula orang suci untuk menebus budak dewa lagi. Bagaimanapun Tian Xun telah terbunuh dalam pertempuran. Adapun Long Biao telah diambil oleh Zhonggu. Jadi sekarang kekuatan bertarung dari budak dewa di tangannya menjadi sangat berkurang. Oleh karena itu, Jin Chang datang ke sini untuk mengisi kembali kekurangan budak dewanya. Namun dia tidak menyangka dia akan dihentikan oleh para penjaga. Tepat ketika Zhonggu berjalan mendekat di gerbang aula orang suci, Jin Chang segera menoleh. Kemudian dia melihat Zhonggu yang membuat seolah-olah Jin Chang yang berada di puncak matahari, karena dia semakin marah dan menggertakkan giginya. Pada saat yang sama, mata Zhonggu juga tertuju pada Jin Chang. Hanya saja ada perbedaan dalam kedatangan kedua orang ini. Karena Jin Chang dapat melihat dengan jelas saat Zhonggu baru saja datang, bahkan petugas dari aula orang suci langsung segera maju ke depan dengan hormat. Zhonggu Doshi, tolong, setelah pertempuran hari ini, agaknya Zhonggu Doshi akan menduduki peringkat pertama dalam daftar kekuatan Doshi. Kata pelayan itu sambil tersenyum, tapi dia sepertinya sama sekali tidak memperhatikan Jin Chang di sampingnya. Hal pertama yang saya tidak berani lakukan adalah, selama Anda tidak masuk ke aula orang suci, pada akhirnya saya tidak akan mendapatkan masalah. Zhonggu berkata sambil tersenyum tipis, namun tepat ketika kata-kata itu keluar, karena suaranya cukup keras dan kebetulan Jin Chang bisa mendengarnya. Itu langsung membuat wajah Jin Chang menjadi semakin pucat saat mendengar ini. Bagaimanapun, kekalahan di istana budak dewa Sura adalah sebuah depresi baginya. Ditambah lagi kata-kata Zhonggu yang sangat mematikan dan menyayat hati, membuat Jin Chang semakin marah. Zhonggu, sepertinya Anda ingin mencari kematian. Pada saat ini, Jin Chang sudah tidak tahan lagi, meskipun itu hanyalah sebuah teriakan yang tajam. Tapi kali ini, Zhonggu sudah memasuki aula orang suci, jadi saat menghadapi provokasi Jin Chang, Zhonggu bahkan tidak menoleh ke belakang sedikit pun. Meskipun dia juga memiliki ekspresi keraguan di wajahnya. Hah? Mengapa saya masih mendengar seseorang yang berteriak? Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan langsung berjalan ke aula orang suci. Jelas mengingat rasa malu yang pernah dia derita sebelumnya. Jadi sekarang Zhonggu tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Pada saat ini, Jin Chang akhirnya menahan amarahnya. Jelas dia juga tahu, meskipun dia sangat marah sekarang, tapi itu tidak ada gunanya sama sekali. Karena jika dia benar-benar mengambil tindakan di sini, bukan hanya Jin Chang tidak memiliki cara untuk membunuh Zhonggu, tetapi dia juga hanya akan membuat dewa semakin marah. Bahwa ada kemungkinan bahwa nyawanya sendiri tidak akan terselamatkan. Jin Chang melihat punggung Zhonggu, kemudian niat membunuh di matanya lebih kuat dari sebelumnya. Lagi pula para penjaga aula orang suci masih menolak untuk mengizinkannya masuk. Jadi dia hanya bisa melambaikan lengan jubahnya, kemudian dan pergi dengan cepat. Saat Zhonggu dan lainnya memasuki bagian dalam aula orang suci, mata Xiaoyan adalah orang pertama yang melihat tablet batu budak dewa. Karena di atas tablet batu ini adalah semua budak dewa yang bisa ditukar. Tepat ketika pandangan Xiaoyan melihat ke atas puncak tablet batu ratusan kaki, Xiaoyan tidak melihat nama Ningyo. Bahkan kekuatan budak dewa tertinggi sekarang hanyalah langkah keempat keabadian kaisar. Jelas budak dewa yang kuat pasti akan ditukar. Setelah mereka dia muncul, bagaimanapun hanya mereka yang memiliki budak dewa yang memenuhi syarat untuk menjadi murid Doshi. Jadi tentu saja sebagian akan ditebus dan digunakan untuk tantangan di aula budak dewa Sura. Bagaimanapun, arena pertarungan adalah tempat orang bersenang-senang untuk melihat tindakan yang kejam. Hal itu juga dilakukan dengan sengaja oleh orang kuat di alam Dewa Iblis Suci. Karena dalam situasi sulit, orang-orang kuat harus berperilaku membuat orang semakin gila dan haus darah.
sehingga dapat memicu semua orang akan kekuatan. Dan inilah makna keberadaan Aula Buddha Dewa Sura. Pada saat ini, Xiaoyan sedikit kecewa karena dia tidak melihat Ningyo. Karena untuk membunuh Tianxun saja, Xiaoyan telah kehilangan domain dewa abadinya. Meskipun Xiaoyan juga berhasil membunuhnya, tapi dia juga harus membayar mahal. Ditambah Ningyo yang pandai menggunakan racun, justru membuat Xiaoyan semakin khawatir. Karena metode racun yang dia gunakan juga lebih berbahaya, karena racunnya juga digunakan oleh Tianxun sebelumnya. Meskipun Xiaoyan menelan pil pemecah racun Tianling, tapi faktanya masih ada racun yang tertinggal di dalam tubuhnya. Jadi Xiaoyan hanya bisa menunggu hati api di tubuhnya bisa pulih kembali. Karena hanya dengan bantuan kekuatan nyala api, Xiaoyan dapat mengeluarkannya sepenuhnya. Bagaimanapun, meskipun tubuh abadi terlihat sangat kuat, namun kelemahannya yang juga jelas, yaitu dia masih lemah terhadap yang juga akan berakibat fatal bagi tubuh abadi. Jadi untuk dapat mengalahkan Ningyo, Xiaoyan sendiri masih harus mencari cara untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, setelah Xiaoyan mengalihkan pandangannya dari tablet batu Buddha Dewa, tiba-tiba pandangan Xiaoyan beralih ke arah tablet batu yang ditandai dengan pil keberuntungan. Apakah pil keberuntungan ini benar-benar efektif? Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengirim pesan ke Zhonggu dan bertanya. Tentu saja, tapi itu tergantung individunya. Jika dikombinasikan dengan gua penciptaan dan penelan pil keberuntungan ini, itu dapat memaksimalkan efeknya. Yonggu menjawab Xiaoyan. Oke, tukarkan 20 pil keberuntungan khusus. Xiaoyan berkata tanpa ragu-ragu. Mendengar itu Zhonggu mengangguk dan segera memberitahu pelayan di sampingnya. Kemudian petugas pelayan segera mengambilkannya untuk Zhonggu. Dengan 20.000 pil keberuntungan khusus, 200.000 poin kontribusi dihabiskan dalam sekejap, yang membuat Zhonggu merasakan sakit di hatinya. Saat dia melihat kehilangan poin kontribusinya, ditanda perintah dosi di tangannya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.